karyawannya Bang Ajis? Karyawan satu tempat itu 2. Kalau berarti kalau 3 ya tadi ya, ada 6 karyawan. Ya. Omset Bang. Karena yang penting jangan-jangan dia rugi juga nanti kan tadi habis sedih juga bicara tentang. Nah sekarang bagaimana? Omsetnya boleh dong dibocorkan untuk motivasi yang lain agar mereka bergerak. Ya untuk omset rata-rata ya selain puasa. Kalau puasa kan ya itu masa panen. Masa panen ya, Kalau Idul Fitri ya. Kalau rata-rata per bulan ya satu tempat bisa di angka 40 sampai 90 juta. Hari-hari biasa per bulan 40 sampai 90 juta. Satu tempat. Luar biasa. Kalau yang itu masa-masa panen, Idul Fitri tadi, puasa sampai Idul Fitri. Nggak kasih tahu dong. Ini bisnis anak muda nggak sembarangan ini. Kalau hari-hari itu Lebaran. Ya alhamdulillah kalau hari lebaran tuh di angka 250 sampai 350 juta. 250 sampai 350 juta. Itu langsung 3 tempat atau satu tempat? Satu tempat. Satu tempat 350 juta. Tolong dikali 3. Berapa itu? Wow, sudah 900 juta, hampir 1 miliar. Itu masa panen ya. Tapi baik, Rahel Lovers, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahel Lovers, dimanapun Anda berada pada kesempatan sore hari ini, yaitu hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Podcast Rahmat Healthy HS kembali menghadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Anak muda yang membangun usaha di berbagai lini dan juga membangun jejaring sosial dan marketing yang sangat luar biasa. Nah, kami akan suguhkan kepada Anda semua untuk bisa mengikuti tentang tema kita adalah membangun wirausaha anak muda. Nah, tentu sebelum menyaksikan lebih lanjut tentang kegiatan podcast di Rahmat Healthy HS ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena saya amat sangat yakin apa yang akan kita sampaikan ini sangat bermanfaat untuk Anda semua. Nah, sebelum saya berbincang lebih dalam tentang anak muda yang akan membedah tentang wirausaha, kita akan coba untuk minta perkenalkan terlebih dahulu ya. Kita hadirkan Kang Ajis Amri. Assalamualaikum Kang Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sehat Kang Ajis? Alhamdulillah sehat. Kang Ajis, saya sebelum banyak menanyakan tentang bagaimana perjuangan Anda membangun wirausaha di Banten, bisa sedikit perkenalan terlebih dahulu Bang Ajis, biar mereka tidak terlalu penasaran. Oke, saya Ajis Amri, owner dari Jin Solution dan Milidinis Manis di Kota Serang. Di Kota Serang, wah luar biasa ya. Beliau ini adalah owner daripada Jin Solution dan juga makanan Nis Manis. Nah, kita ingin lebih tahu seperti apa perjuangan beliau membangun usaha sampai kemudian omsetnya sudah sampai berapa dan karyawannya juga sudah berapa banyak ini ya. Karena tentu saja bicara bisnis adalah bicara bagaimana membangun omset dan juga menyelamatkan banyak tenaga kerja yang mungkin pada saat ini mereka sedang terkena pandemi lalu ikut bergabung di Kang Ajis. Kang Ajis, saya ingin bertanya, saya awal mula membangun daripada usaha ini sejarahnya seperti apa sih Bang Ajis? Mulai barangkali dari Jin Solution, kemudian juga sampai pada Nis Manis. Produknya ini nanti kita kenalkan ya, produk Nis Manisnya ini. Seperti apa sejarahnya? Ya, awal usaha itu mungkin kita flashback di tahun 2008 ya. Tahun 2008 saya berangkat ke Jakarta ikut sama saudara 2 tahun. Dan 2010 alhamdulillah sudah mempunyai tempat sendiri, usaha sendiri yang bernama Jin Solution itu sendiri di Jakarta Utara, Pademangan. Waktu itu masih di Jakarta? Di Jakarta, masih di Jakarta. Nah, tahun 2010 dan kepikiran juga yang selalu di dalam benak itu kapan waktunya saya mau usaha di Kota Serang kan gitu, tempat kelahiran saya sendiri kan, bukan Serang itu cuma ngabisin duit pulang pergi lagi kan gitu.
Ya alhamdulillah tahun 2015 akhirnya terwujud. Kita buka Jin Solution yang kedua yang di Kaligando, Kang. Itu buka tanggal 27 Mei 2015. Oh, 2015. Ya, 2015 di Kaligando. Dan alhamdulillah untuk Jin Solution yang ketiga di Keramat Watu yang di alun-alun itu yang pinggir Carville, sebut merek gitu. Oh iya, enggak apa-apa ya. Itu tahun 2018 kan. 2018. Barangkali begini Bang Ajis ya, bicara tentang Jin Solution. Mungkin orang masih bingung nih. Jin Solution tuh sepertinya yang didagang tuh apa sih, Bang? Apa sih sebenarnya yang diperjualbelikan? Ya. Biar Rahel Lovers pada tahu. Ya, orang nyangkanya Jin Solution itu kan Bang jualannya cuma jeans ya kan gitu. Oh gitu, iya ya. Padahal ya semua outfit ada baju, ada kemeja dan yang lain-lain kebutuhan fashion anak muda. Termasuknya cowok kan gitu. Ya kenapa namanya Jin Solution? Ya kita berawalnya dari Jakarta itu sendiri. Di Jakarta itu kita khusus ke jeans doang. Celana lah kan gitu. Satu toko itu celana semua. Iya. Tapi komplit kan dari ukuran sekian sampai ukuran 50 kan gitu. Nah, makanya gitu kita menghadirkan ke Serang yang saya observasi 1 tahun, lihat di pasar-pasar yang udah terkenal mungkin kayak di mall, kayak di Pasar Rau, kayak di Pasar Royal kan gitu. Ya kebutuhannya paling vital adalah dari kelemahan atau kekurangan yang ada di 3 market pembelian itu kayak di Rau, di mall ataupun di pasar di kaki lima itu kita adopsi yang bagusnya kita ambil, yang jeleknya kita buang kan gitu. Jadi di situ tuh tempatnya yang di kaki lima tapi rasa mall kan tapi harga-harga ya bersahabat kan. Yang paling penting adalah komplit kan gitu. Jarang orang yang nyetok sampai ukuran jumbo, sampai ukuran 50. Jarang ada toko yang nyetok. Silakan survei. Ke toko Rau, ke pasar Royal, ke Ciroas dan yang lain. Jarang, paling ada salah satu wilayah itu 1-2 yang bisa nyetok sampai ukuran komplit itu. Sekarang Jin Solution berawalnya dari situ. Gitu. Tapi ngomong-ngomong juga begini Rahel Lovers ya, kan ini membangun usaha ini kan tidak mudah ya, apalagi dengan situasi semacam ini. Bang Ajis, saya ingin tanya, kalau modal awalnya bagaimana Bang Ajis? Apakah pribadi dapat hutang atau seperti apa kalau modal awal? Untuk modal awal jujur kan gitu, kita di lingkungan yang selalu kalau bicara modal, bicara kalau enggak jual harta benda atau tanah kayak minta orang tua. Yang kedua ya minjem ke bank. Selalu pilihannya itu. Kalau Bang Aji sendiri? Enggak kan gitu. Saya pasti ada jalan. Makanya minta petunjuk dulu kan gitu. Satu bulan saya punya tempat doang tapi nggak punya barang. Ada tempatnya nggak ada barangnya. Nggak ada barang. Ya kan karena pilihannya itu. Kalau mau ada barang ya kamu harus jual tanah ataupun apa kan gitu. Kalau enggak ya pinjam ke bank kan gitu. Saya nggak milih dua-duanya. Dahsyat sekali ya. Gitu. Pertanyaannya bagaimana? Kan itu udah kosong. Sekarang saya kan butuhnya jualannya adalah jeans contohnya. Saya samperin ke konveksi yang bikin jeans jeans itu sendiri. Pak, saya punya tempat tapi nggak punya barang. Kalau Bapak percaya, isi koko saya kan gitu. Kalau macam bicara modal, saya nggak punya modal. Kalau Bapak percaya silahkan. Tapi saya punya tempat. Akhirnya saya mengunjungi beberapa kenalan relasi yang dulu pernah saudara-saudara saya berhubungan. Saya sampai saya ucapkan kayak gitu, saya punya tempat tapi tidak punya barang. Ya akhirnya dia supply barang kan. Percaya. Orang itu percaya. Yes. Kan gitu. Ini pilih modelnya. Ya saya pilih semua karena nggak ada barangnya kan. Saya pilih semua. Kalau di kita sistemnya adalah setiap minggu itu setor 10% dari hutang. Contoh kalau hutangnya 10 juta, seminggunya 1 juta setoran kan. Kita kan jual kan. Jual, laku, store kan gitu. Bukan 1-2 konveksi. Saya waktu awal itu ada 6 konveksi yang kayak gitu tuh, yang percaya. Saya tanpa modal. Kayak saya walaupun kayak punya modal,
dapat dari bank ataupun jual tanah, kayak belanjanya kan di konveksi. Iya, iya. Mendingan saya utang ke konveksi. Oh. Kan gitu. Iya, iya. Ya kan iya. ujung-ujungnya gitu itu juga kan. Tapi pada akhirnya mereka percaya ya Bang Ajis ya? Alhamdulillah percaya. Dan percaya sampai sekarang dan sampai kemudian sekarang nggak ada yang berjalan. cacat. Jalan, Oh, alhamdulillah. luar biasa. Rahel Lovers ya. Jadi kalau selama ini orang usaha katanya butuh modal, faktanya ada loh. Ada. Ada. Bang Ajis ini ternyata dari tahun-tahun sebelumnya sampai 2021 eksis dan malah berkembang. Artinya bahwa jangan pernah menganggap bahwa tidak ada modal menghambat untuk bergerak di bidang usaha. Ya gitu ya. Tapi Bang Ajis, kita tahu bahwa lika-liku membangun usaha. Mungkin juga ada yang mujur, ada yang bangkrut, ada yang sukses dan sebagainya. Betul. Pernah nggak sih Bang Ajis pada suatu masa, pada suatu tertentu mengalami kebangkrutan atau ketipu atau kejerat hutang karena dunia perdagangan itu di wilayah itu? Ada nggak pengalaman itu? Biar Rahel Lovers juga bisa jadi motivasi dalam konteks ini. Ya betul. Kalau dari perjalanan perdagangan pasti ada lah. Ada, iya. Pernah itu Bang Ajis? Untuk ketipu, alhamdulillah nggak pernah ketipu. Oh, nggak gitu. pernah ketipu. Karena saya nggak pernah nipu orang juga kan gitu. Alhamdulillah iya. kita protect sama kita kalau alhamdulillah dipertemukan dengan lingkungan yang saling percaya, yang paling memegang integritas termasuknya kan. Kayak saya diajarin juga sama mentor-mentor ya termasuk konveksi itu kan mentor-mentor kita juga kan. Kita kan berhubungan di situ. Kalau janjinya hari Rabu. Janjinya jam 2 kan. Kalau nggak bisa ataupun mengulur waktu ya kabarin konsekuensinya. Kalau contoh hari Rabu ternyata kita bayarnya hari Kamis ataupun hari Jumat tanpa kabar dan tanpa apa-apa itu, yaitu dalam konteks bisnis itu kita dapat nilai hitam dan nilai merah kan gitu. Walaupun artinya kepercayaannya mulai berkurang kan gitu. Saya sangat menjunjung tinggi integritas. Ataupun ya tepat kepercayaan waktu, dan karena itu modal saya doang. Modal itu doang. Tapi saya masih pengen tahu juga. Tapi betul nggak sih Bang Ajis pernah kejerat hutang? Pernah. Berapa besar dan bagaimana cara mengatasinya sampai sekarang masih berjalan sukses? Di tahun 2012 sampai 2013 2 tahunan lah, itu masa lumayan sulit juga kan. Sulit karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Di luarnya bukan masalah dagang ya. Kalau dagang kan tiap hari untung. Kita modal 100 jual 120 130 untung. Modal 50 jual 70 untung kan. Tiap hari ada keuntungan lah kan gitu. Tapi yang umur-umur segitu kan ya pengeluaran lebih besar. Contoh pendapatan itu 4 juta tapi pengeluaran 6 juta sampai 8 juta. Kan gitu. Jadi kalau dikalkulasi selama 2 tahun ya membengkak. Dan kitanya bangkrut ya. Dan alhamdulillah kalau bangkrut belum sampean bangkrut kan gitu. Tapi ada satu waktu aset itu lebih utang itu lebih besar daripada aset. Contoh total semua kan saya kan modalnya kan punya setoran semua ya. Asetnya contohlah kalau saya tahun 2012 itu ada 40 juta. Total aset barang saya itu. Utangnya 80 juta. Waduh. 2 kali lipat. Secara logika hitung-hitungan ya kita dikejar-kejar utang, setoran dan yang lain. Secara hitung-hitungan kata saya nggak mungkin kebayar walaupun saya udah mati-matian kerja. Karena walaupun barang ini laku semua kan gitu nggak bakal kebayar hutang. Ya kan? Makanya kalau cara logika atau cara hitung-hitungan matematika, utang saya itu baru lunas di tahun 2033 mungkin. Ya kan? Ataupun ya gak mungkin lah kan. Tapi lalu cara apa? Jangan-jangan nanti kembali lagi ke bank lagi untuk menutup hutang. Alhamdulillah nggak pernah kesentuh. Walaupun iming-iming ataupun penawaran ataupun godaan itu selalu ada. Selalu ada, iya. Kan gitu. Caranya bagaimana? Barangkali Rahel Lovers juga ada yang pernah mengalami demikian. Ini sebenarnya rahasia di atas rahasia. Tapi untuk Rahel Lovers oke lah. Oke ya. Rahel Lovers kita minta ya. Ini tips bagaimana mengatasi hutang dalam konteks usaha. Apa Bang Ajis? Seperti apa? Ya contoh setoran itu 1 minggu itu kan 7 juta. 7 juta. Rata-rata kan 7 juta. Nah 7 juta itu kalau dicicil kan dari utang 80 juta, 7 juta itu harus kalau nggak nambah utang itu kita berapa bulan harus lunas kan? Jadi 7 juta itu 7 juta 2 minggu saya nggak setoran. Nggak mengurangi utang. Saya nggak setoran, malah dicari malah dikejar. Biasanya gitu. Jadi 14 juta itu saya sedekahin ke
ke yang membutuhkan. Yang lah, membutuhkan. Kan, gitu. Oh. Jadi 14 juta saya sedekahkan dan kata janji Allah kan 10 kali lipat Akan dibalas. akan dibalas. Kalau hitung-hitungan anak kecil, wah dapatnya 140 nih kan gitu. Iya, Utang iya. 80 sisa 60 kan Iya, gitu. iya. Utang beres dapat duit kan gitu kan. Jadi Anda tidak menutup hutang, tetapi Anda malah Malah sedekahkan. lebih. Sedekahkan, Disedekahkan. ya, betul. Wow, luar biasa. Ini emang gila ini ya. Terus Sedekahkan. saya pengen tahu juga Railover. Setelah itu disedekahkan, bagaimana kelanjutannya? Sedekah itu tahun Desember tahun 2013. Ya. Tak ingat Jaja Jin Solution di Kaligandu itu buka tahun 2015. Ya kan, berarti kan ada perkembangan. Ada perkembangan. Ya kan? Iya. Tadinya utang minus banyak, sekarang plusnya banyak. Kalau buka cabang kan gak mungkin gak ada duit. Iya. Malah lebih kan. Artinya bahwa yang disedekahkan itu mampu dengan keajaiban tertentu melunasi hutang. Melunasi hutang bahkan lebih. Bahkan lebih. Luar Janjinya biasa benar ya. kan gitu. Di apa ya, hitungannya sebelum 1 tahun lah Bisa dilunasi. udah lunasi semua. Luar biasa. Entah itu ya. dari mana pengunjung ataupun pembeli itu, alhamdulillah tiap hari dari keuntungan tuh nggak saya nggak cuman buat makan, buat keperluan sehari-hari. Jadi Iya. sifat poya-poya, sifat jalan-jalan yang lain itu saya stop. Obatnya kan di situ Iya, karena iya. pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Oke, Railovers, ini kita pengen tahu juga ya, kan bicara sedekah itu kan banyak ya. Ya. Bisa ke masjid, bisa ke anak yatim, atau juga bisa bangun jembatan. Kalau kita boleh tahu nih mengulik Bang Ajis, kemana disedekahkannya Bang Ajis? Sedekahkannya itu saya cari ke kampung yang di situ ada satu janda, kan gitu, satu janda yang nggak punya sumur, Oh, yang nggak punya cuman sumur. punya petak buat tidur. Hmm. Kalau mau ngambil air, mau mandi, mau buang air besar dan kecil itu minta ke masjid yang jaraknya lumayan jauh kan gitu. Minta ambil air ke masjid, bawa Iya, ke rumah. Itu pun nggak ada sekat, nggak ada apa. Dan itu tiap hari janda Tiap hari. itu. Iya. Tiap hari saya kepikiran kan gitu. Ya buat ngebangun rumahnya lah itulah. Jadi duit 14 juta itu cukup lah buat ngebangun Sumur. Sumur sama pawonnya. Dapur Iya. belakangnya. Dan itu dengan secepat kilat, mungkin dengan proses tertentu akhirnya hutang lunas. Alhamdulillah Lunas ya. Ya plus juga saya nggak mau ninggalin sejarah kan gitu. Totalnya mungkin kalau yang dari dagangan 14 juta gitu. Saya sini rahasia di atas rahasia lagi kan. Iya. Coba. Ada rahasia di atas rahasia. Gimana Bang Ajis? Coba. Yang teman-teman saya saya coba praktek itu ternyata mereka gagal kan. Gagalnya artinya contoh begini. Kita usaha pas 2013 itu saya baru nikah. Saya nikah Oktober tahun 2013. Iya. Baru nikah 2 bulan, ya kan? Saya terang-terangan kan bahwa utang saya lebih banyak daripada aset saya. Gimana cara melunasinya? Ya kita bareng-bareng ikhtiar. Dengan istri yang dengan baru. istri. Kita baru nikah kan 2 bulan. Iya, yang baru nikah maksudnya. Railover ya. Terpotong. Oke. Lanjut Kang, lanjut. Seru banget. 14 juta. Mah nih kan gitu. Ini bentuk ikhtiar kita. Saya ikhtiar ini setoran 2 minggu saya nggak saya storin. Saya mau sedekain kan gitu. Kalau kamu percaya dengan ikhtiar kita, mas kawin kita jual ke pasaran. Mas kawin baru 2 bulan. Tanggapannya gimana si istri? Ya alhamdulillah Nerima? karena istri itu istri soleha kan kami salam ini kan gitu kan. Iya. Karena teman saya coba kayak gitu, kata saya nggak ada yang nerima kata. Alhamdulillah istri saya nerima. Ya udah pas nggak apa-apa jual aja kan. Luar biasa. Tambahin sama duit mas kawin Mas kan kawin, gitu. iya. Enggak, saya juga ada mas yang lain kata kan punya mas juga. Iya. Enggak, saya mintanya mas kawin. Luar Kata orang biasa. pamali saya enggak ada pamali. Itu bentuk dari kepercayaan kamu dan keikhlasan kamu. Yuk kita mau berubah, ya kita harus nekat kan. Nekatnya kepada Allah. Minta tolongnya langsung. Railover ya, ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ternyata lika-liku membangun usaha, jatuh bangun, sampai kemudian ada unsur kebatinan kita dan kekuasaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mas kawin juga izin harus dijual ya demi membangun usaha. Ini menjadi sebuah penting. Bang Ajis, saya pengen tanya juga ini. Sudah beberapa tahun pontang-panting, jungkir balik ngurusin pekerjaan ya, ngurusin usaha. Pertanyaannya adalah sekarang sudah punya tempat usaha berapa? Aduh.
Enggak Kasih bilang ya. terbuka aja maksudnya biar Rahel Lovers itu termotivasi gitu. Jangan lupa juga Rahel Lover kita akan membahas ini nih Nis Manis. Tapi Ini kita apa ya? bicara tentang Gin Solution dulu. Ya, Gin siap. Solution dulu karena Gin Solution adalah usaha pertama. Ini usaha yang kedua. Mungkin ada usaha yang ketiganya juga. Setelah jungkir balik usaha lah dengan lika-likunya. Berapa tempat Gin Solution dan kalau boleh sedikit dong mengulik jumlah karyawan dan juga omsetnya ya biar termotivasi. Seperti apa Bang Ajis? Ya alhamdulillah untuk Gin Solution sendiri sekarang ada 3 tempat. 3 tempat di Jakarta ya. Di Kaligandu sama di Keramat Watu. Di Keramat Watu. Gitu. Kalau karyawannya Bang Ajis? Karyawan satu tempat itu 2. Kalau berarti kalau 3 ya tadi ya, ada 6 karyawan. Ya. Omset Bang. Karena yang penting jangan-jangan dia rugi juga nanti kan tadi habis Ya. sedih juga bicara tentang. Nah sekarang bagaimana? Omsetnya boleh dong dibocorkan untuk motivasi yang lain agar mereka bergerak. Ya untuk omset rata-rata ya selain puasa. Kalau puasa kan ya itu masa panen. Masa panen ya, Kalau Idul Fitri ya. Kalau rata-rata per bulan ya satu tempat bisa di angka 40 sampai 90 juta. Hari-hari biasa per bulan 40 sampai 90 juta. Satu tempat. Luar biasa. Kalau yang itu masa-masa panen, Idul Fitri tadi, puasa Kasih sambil tahu Idul Fitri. nggak Nggak, kasih tahu dong. Ini bisnis anak muda enggak sembarangan ini. Kalau hari-hari itu Lebaran. Ya alhamdulillah kalau hari-hari lebaran tuh di angka 250 sampai 350 juta. 250 sampai 350 juta. Itu langsung 3 tempat atau satu tempat? Satu tempat. Satu tempat 350 juta. Tolong dikali 3. Berapa itu? Wow, sudah 900 juta, hampir 1 miliar. Itu masa panen ya. Tapi masa-masa biasanya adalah 40 Sampai 90 juta. sampai 90 juta. Itu hari-hari biasanya per bulan. Rahel Lovers, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Rahmat LDHS. Karena channel ini akan mendatangkan orang-orang yang luar biasa berprestasi dan memotivasi. Oke.